Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat asik ngaji. Ada kristenisasi pada anak usia 10 tahun di Sulawesi Utara. Kami dikirimi video ini dari Yayasan Arimatea supaya disebarluaskan agar menjadi kehati-hatian dan kewaspadaan ya ikhwah. Ini sangat miris ya. Anak ini tidak mau berpisah dari orang tua angkat yang membesarkannya. Sejak usia 2 bulan sampai kini 10 tahun. Detik-detik anak ini dipaksa tinggal di keluarganya yang Kristen. Ini sangat kasihan. Orang tua angkatnya yang Muslim tidak dibolehkan membawa anaknya. Padahal sudah lama gitu ya. Bantu doanya agar mediasi hak asuh anak diberikan kepada ibu angkat yang Muslim. Kasihan banget. Mediasi besok Selasa 21 Oktober 2025 berarti hari ini. Jadi anak ini karena ditelantarkan menurut informasi yang ada, kemudian diurus oleh ibu seorang Muslim, jadi oleh ibu angkatnya gitu, diurus sampai 10 tahun. Tapi rupanya sudah 10 tahun katanya tidak boleh kemudian tinggal bersama ibu angkatnya. Begitu menurut informasi yang beredar di media sosial. Padahal dia selalu bilang kepada gurunya, ya guru ngaji tentunya, bahwa beliau ini pengen pulang gitu, karena pertama sudah punya banyak teman gitu kan, kemudian dia sudah mempunyai agama yang dia yakini bahwa itu agama benar, yaitu dinul Islam. Tetapi ya sayang, beliau masih ditahan begitu ya. Ini sangat kasihan. Bukan hanya itu saja, kami sampaikan juga video berikutnya, di mana di video berikutnya ada seorang muslimah yang kemudian dilakukan hal-hal yang tidak sepantasnya begitu ya, kemudian ya ditinggalkan, diduga ini adalah kristenisasi melalui ya penghamilan gitu ya. Kita lihat videonya, silakan. Ini kami dikirimi dari Yayasan Arimatea Ikhwabillah. Aksi ya penyelamatan muslimah yang dimurtadkan dengan hamilisasi, hamil 5 bulan oleh orang. Simak detik-detik penyelamatannya. Bantu share. Alhamdulillah, ini menjadi catatan dan pelajaran untuk kita semua agar kita lebih hati-hati ke depannya. Baik, kita akan putar terlebih dahulu bagaimana isi video yang disampaikan ini. Silakan ya, ikhwah. Nah, ini orangnya ya. Ini diduga orangnya yang kemudian sudah 5 bulan kandungan. Masalah nanti pulang aja naik bis ya. Nah, ini pacarnya. Udah mbak nanti kemarin doang bilangnya cuma pulang ke Jawa. Nggak mau. Itu kan kalau misalkan sudah seperti itu susah ya Alhamdulillah. sampai melahirkan dulu mbak. Nggak mau pokoknya. Nggak mau. Miris kita melihat ya Allah. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Pokoknya aku mau beneran, jangan tinggalin aku. Istighfar. Ketemu lagi, pokoknya aku nggak mau. Kasihan kita melihat ya Allah. Ini dari pihak keluarga yang menahan anaknya supaya tidak ikut dengan pacarnya yang diduga sudah melakukan hubungan yang di luar nikah itu Alhamdulillah. Ini penyelamatan dari Forum Arimatea. Istighfar. Habis melahirkan aja mbak, baru. Aduh, pokoknya aku nggak mau biar.
Sahabat Asik Ngaji, ini menjadi pelajaran yang sangat penting dan beliau dari pihak Arimatea, Yayasan Arimatea, meminta kami untuk memviralkan videonya sebagai pelajaran, sebagai itibar untuk kita semua, lebih khususnya bagi saudara-saudari kita yang mungkin sekarang sudah terjerat dengan asmara percintaan yang berbeda agama. Dan kami menghimbau dan kami justru mengajak kepada kita semua agar lebih memperhatikan iman, lebih memperhatikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta kepada makhluk, bukan sebaliknya, justru kita lebih memperhatikan cinta kepada makhluknya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, hemat kami, ini adalah kesalahan fatal di mana non-muslim kemudian mengajak berhubungan untuk apa? Ya, salah satunya diduga untuk kristenisasi. Jadi, sebelumnya diajak untuk berhubungan dan sebagainya, pada akhirnya kalau misalkan sudah mengandung seperti ini kan susah untuk dilepaskan, susah ya, karena beliau dalam keadaan mengandung dan ayah dari janin tersebut adalah non-muslim. Nah, ini yang kemudian kami khawatirkan ya, kalau misalkan kita mencintai kepada orang yang berbeda akidah. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita bahwa hamba sahaya atau budak yang seiman dengan kita itu lebih baik daripada orang yang kemudian merdeka itu tidak seiman. Artinya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan keimanan itu paling tinggi, menempatkan keimanan itu di atas segalanya. Jadi kita melihat pasangan itu bukan hanya melihat paras cantiknya atau gantengnya, tetapi ada yang harus kemudian diprioritaskan. Apa? Yaitu masalah keimanan. Karena iman itu tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih orang-orang yang layak mendapatkan iman dan Islam itu. Maka setelah kita mendapatkan iman itu, kita jaga, pelihara. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu." Orang yang kemudian beriman mengatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan kami, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Allah akan berikan kabar gembira, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka hati-hati, Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas, tegas memberikan pengajaran, pelajaran kepada kita semua. Jangan mendekati zina, jangan mendekati sesuatu yang menimbulkan madarat terhadap diri kita. Apalagi kalau misalkan sudah semacam ini, alhamdulillah. Wahai saudara-saudariku, jika cintamu hari ini membuatmu ragu kepada agamamu, menunda hijrahmu, melemahkan semangat ibadahmu, dan memudarkan keyakinanmu kepada syariat yang lurus, maka itu sejatinya bukanlah cinta. Cinta sejati adalah cinta yang meletakkan Allah sebagai pusatnya, cinta yang menunduk di hadapan wahyu, bukan cinta yang memaksa wahyu untuk tunduk pada perasaan. Jika cinta membuatmu takut kehilangan manusia lebih daripada kehilangan ridho Allah, maka itu adalah bentuk perbudakan yang paling halus dan paling berbahaya. Karena siapapun yang menggadaikan iman demi cinta telah membeli kehancuran dengan harga yang sangat mahal, dan celakanya cinta seperti itu tidak akan pernah cukup membayar keselamatan di akhirat. Cinta sejati tidak membuatmu lalai. Cinta sejati justru menuntunmu sujud lebih dalam, menjadikan malam sebagai saksi tangismu kepada Tuhan, dan menjadikan siangmu lebih lapang dalam ketaatan. Dan jika kelak engkau menemukan seseorang yang ketika bersamanya kau semakin dekat kepada Allah, semakin tenang dalam ibadah, dan semakin bersih dalam niat, maka peluklah cinta itu dengan pernikahan yang halal. Tapi jika tidak, jika cinta itu menjauhkanmu dari Allah walau selangkah, maka itu bukan cinta, itu adalah racun, dan kau harus sembuh sebelum terlambat. Dan kami berterima kasih kepada Yayasan Arimatea yang sudah bergerilya ke tempat-tempat, ke satu kampung atau satu kota di mana di sana mungkin ada pendangkalan akidah atau pemurtadan dan sebagainya. Mereka langsung turun tangan untuk mengislahkan, untuk mendamaikan, dan untuk memisahkan antara hak dan yang batil. Kita doakan alhamdulillah, semoga tim Arimatea diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berjuang menegakkan li'la'i kalimatillah. Alhamdulillah, ini hemat kami menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kita lebih hati-hati ke depannya, agar kita lebih mewaspadai supaya hal-hal yang semacam ini tidak terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, wabil khususnya saudara seiman, se-Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.